Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anissa Ulhalida dengan NIM T20187083, Novi Fatul Aziza dengan NIM T20187090, Hilda Al-Humaira Aslam dengan NIM T20187094, Afifah Berianti dengan NIM T20187096, dan Abdullah Subhi Yusuf dengan NIM T20187111. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang teknik analisis data. Pada bagian pertama akan dijelaskan oleh Afifah, yaitu pengertian dan tujuan analisis data. Pada bagian kedua akan dijelaskan oleh Yusuf dan Novi, yaitu deskriptif kuantitatif. Pada bagian ketiga akan dijelaskan oleh Afifah dan Anissa, yaitu deskriptif kualitatif. Dan pada bagian keempat akan dijelaskan oleh Filda, yaitu statistik inferensial UJT. Baik, yang pertama yaitu pengertian dan tujuan analisis data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdul Berianti dengan NIM T20187096. Apa sih analisis data? Analisis data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakter data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama solusi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data ini merupakan suatu proses yang paling penting dalam penelitian karena berdasarkan analisis data, penelitian dapat menerjemahkan data mentah menjadi hasil penelitian sesuai kaidah-kaidah ilmiah. Adapun tujuan dari analisis data yaitu menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Lalu, apa saja kegiatan dalam analisis data? Kegiatan dalam analisis data itu satu, mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Kemudian, menabulasikan data berdasarkan variabel dan seluruh responden. Menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab perumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Pertama yang akan kami jelaskan yakni deskriptif kuantitatif. Analisis kuantitatif diperoleh dari data pengumpulan angket. Data angket akan dianalisis untuk mendapatkan gambaran tentang media pembelajaran yang digunakan. Adapun analisis kuantitatif yang digunakan yakni ada dua, yaitu validasi angket ahli atau pakar, yang kedua validitas angket siswa. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dalam pengembangan media papan kartu bicara ini, validitas dimaksud untuk menguji kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan dan kesesuaian dengan materi berdasarkan standar isi KIKD, sehingga dapat diketahui tingkat kebenaran dan ketepatan penggunaan media tersebut. Angket yang digunakan yaitu skala Likert yang terdiri dari 5 kategori, yakni sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Untuk yang sangat setuju diberi skor 5, untuk yang setuju diberi skor 4, untuk ragu-ragu diberi 3, untuk tidak setuju diberi skor 2, dan yang sangat tidak setuju diberi skor 1. Data dari angket akan dianalisis untuk mendapatkan gambaran tentang media pembelajaran yang dikembangkan. Setelah angket terkumpul, maka akan dihitung prosentase dari tiap-tiap butir pertanyaan tersebut. Yang kedua, analisis angket respon siswa. Data analisis angket respon siswa dianalisis menggunakan data kuantitatif untuk memperoleh informasi mengenai respon siswa dan kelayakan tentang media yang dikembangkan. Jawaban dari angket respon siswa diukur dengan menggunakan skala Gatman. Skala pengukuran tipe Gatman akan didapat jawaban yang tegas, yaitu iya atau tidak, benar, salah, pernah, tidak pernah, positif, negatif,
dan lain-lain. Angket respon siswa tersebut dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda ataupun dalam bentuk checklist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Ifatul Azizah dengan NIM T20187090 dari kelas Matematika 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif yang biasa digunakan adalah analisis statistik. Biasanya, analisis ini terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum ataupun generalisasi. Analisis ini hanya berupa akumulasi data dasar dalam bentuk deskripsi semata, dalam arti tidak mencari atau menerangkan saling hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, ataupun melakukan penarikan kesimpulan. Yang kedua yaitu statistik inferensial. Kalau dalam statistik deskriptif hanya bersifat memaparkan data, maka dalam statistik inferensial sudah ada upaya untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Biasanya, analisis ini mengambil sampel tertentu dari sebuah populasi yang jumlahnya banyak, dan dari hasil analisis terdapat sampel tersebut digeneralisasikan terhadap populasi. Oleh karena itulah, statistik inferensial ini juga disebut dengan istilah statistik induktif. Mungkin hanya sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Andisaul Holida dengan NIM T20187083. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai aktivitas-aktivitas dalam analisis deskriptif kualitatif. Yang kedua yaitu reduksi data. Reduksi data yaitu suatu bentuk analisis yang menggolongkan, menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Mereduksi data sama dengan merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting. Contohnya, ketika seorang peneliti dalam penelitiannya melakukan pengumpulan data menggunakan wawancara, angket, dan observasi, maka reduksi datanya dapat dilakukan dengan menuliskan atau merangkum poin-poin penting yang didapat pada catatan-catatan, baik dari wawancara, angket, dan observasi. Yang ketiga yaitu penyajian data. Penyajian data atau display data merupakan kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data disajikan dalam uraian singkat atau dalam bentuk tabel dan penjelasannya bersifat deskriptif. Yang keempat yaitu menarik kesimpulan, di mana menarik kesimpulan ini dapat dilakukan ketika telah melakukan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Baru menarik kesimpulan dapat dilakukan. Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan suatu usaha untuk mencari atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab akibat, atau proposisi. Menarik kesimpulan di sini merupakan aktivitas terakhir dalam analisis deskriptif kualitatif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filda Al-Humairah Aslam dengan NIM T20187094. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang
Statistik inferensial UJT. Statistik inferensial di sini adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menentukan sejauh mana kesamaan antara hasil yang diperoleh dari suatu sampel dengan hasil yang akan didapat pada populasi secara keseluruhan. Jadi, statistik inferensial di sini membantu peneliti untuk mencari tahu apakah hasil yang diperoleh dari suatu sampel dapat digeneralisasi dengan populasi seperti itu. Sedangkan UJT sendiri merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel bila datanya berada pada skala interval atau rasio. Pengujian dengan menggunakan UJT ini tergolong dalam usia perbandingan atau komparatif yang bertujuan untuk membandingkan atau membedakan apakah rata-rata kedua kelompok tersebut yang diuji tersebut berbeda secara signifikan atau tidak. Selanjutnya, UJT di sini, jika kita akan menggunakan UJT di sini ada syarat-syarat tertentu, yaitu yang pertama, variabel independen X harus berada pada skala nominal atau ordinal yang bersifat kategoris. Yang kedua yaitu variabel dependen Y harus berada pada skala interval atau rasio. Nah, langkah-langkah pengujian UJT adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan hipotesis. Yang kedua, menentukan derajat kepercayaan 10%. Yang ketiga, menentukan signifikan. Yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.